Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yaitu sebanyak 270,2 juta jiwa. Jika pertumbuhan penduduk dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi ledakan yang dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan, terjadinya kekurangan pangan, dan tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk adalah dengan melaksanakan pelayanan KB. Pelayanan KB merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendukung penurunan angka kematian ibu melalui pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pencegahan unsafe abortion, dan komplikasi. Pelayanan KB dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: pertama, pelayanan statis, yaitu pelayanan yang biasanya diberikan di tempat pelayanan menetap, misalnya di puskesmas, rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kedua, pelayanan tim mobil, yaitu pelayanan kolaborasi oleh BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, TNI ataupun Polri, pada daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Dalam mewujudkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, maka perlu menjamin ketersediaan, penyimpanan dan distribusi dari alat, obat kontrasepsi serta bahan habis pakai, lalu juga menjamin tersedianya sarana penunjang, pembiayaan dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan keluarga berencana terampil dalam pelayanan klinis, konseling dan manajemen melalui pelatihan yang terakreditasi. Untuk mewujudkan pelayanan KB secara optimal dan berkualitas, harus didukung oleh perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, serta pelaporan yang baik. Perencanaan pelayanan KB bertujuan untuk melihat kebutuhan alat kontrasepsi, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Pada tingkat puskesmas, perlu adanya perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, yang dilakukan per metode kontrasepsi selama 1 tahun, dengan menghitung jumlah sasaran pelayanan. Pada pelaksanaan di tingkat puskesmas, pelayanan KB terpadu dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya. Misalnya seseorang klien KB yang datang untuk mendapat pelayanan kontrasepsi, juga akan mendapat pelayanan terkait dengan HIV, IMS dan IVA. Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu diterapkan untuk mencapai tujuan, sekali datang semua pelayanan diperoleh atau disebut dengan one-stop service. Pada pencatatan di tingkat puskesmas, yaitu melalui kohort KB, register pelayanan, register alat kontrasepsi, pendataan PUS dan buku KIAA. Pada puskesmas, pelaporan dilakukan ke Dinkes kabupaten, kota dan berjenjang. Sedangkan pada rumah sakit perencanaan dilakukan dengan menghitung perkiraan peningkatan kunjungan KB. Pelaksanaan pelayanan di rumah sakit dilaksanakan di ruang polikebidanan atau kamar bersalin dan kamar operasi, di mana pencatatannya menggunakan SIRS, yang terintegrasi ke Kementerian Kesehatan dan akan ditembuskan kepada Dinkes Provinsi, Kabupaten, Kota secara berjenjang. Di Indonesia, tren penggunaan kontrasepsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun demikian angka unmet need masih stagnan. Oleh karena itu perlu adanya kontribusi dari pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, demi menjangkau masyarakat yang lebih luas. Menurut pendapat kalian bagaimana? Apakah pelayanan keluarga berencana sudah sesuai seperti apa yang kalian dengarkan? Silahkan sampaikan opinimu.